Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan juga Bu Aini ingin menyapa seluruh sahabat TBM Avicenna Malang yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat, dalam keberkahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini Bu Aini akan membacakan buku cerita bergambar 25 Nabi dan Rasul yang ditulis oleh Irsyad Zulfahmi SPD dengan penerbit Wahyu Media. Yuk kita simak bersama ya sampai selesai. Dan pada kesempatan kali ini Bu Aini akan membacakan kisah dari Nabi siapa ya? Kita buka bersama. 3, 2, 1. Ya, kisah Nabi Musa alaihi salam ya. Dan setelah anak-anak menyimak kisah Nabi Musa alaihissalam ini, diharapkan dalam pembentukan karakter anak-anak mempunyai rasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah diberikan oleh Allah serta menjauhi sifat syirik. Nah, itu ya anak-anak. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 103. Mohon izin Bu Aini untuk membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadzalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Quran surat Al-A'raf ayat 103. Anak-anakku hebat semuanya. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di negeri Mesir. Saat itu Mesir dipimpin oleh raja yang kejam bernama Fir'aun. Selain tidak berperi kemanusiaan, ia juga haus kekuasaan. Bahkan Fir'aun berani menyebut dirinya sebagai Tuhan yang mesti disembah. Suatu hari Fir'aun bermimpi aneh. Ia menyuruh seorang peramal menafsirkan mimpinya itu. Mimpi itu pun akhirnya diartikan dengan lahirnya seorang bayi laki-laki dari Bani Israel. Ketika ia dewasa, ia akan merampas kekuasaan Fir'aun. Mendengar hal itu, Fir'aun pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir
pada saat itu. Pada saat itu, ibunda Nabi Musa alaihissalam mendapat petunjuk melalui mimpinya. Ia diberi petunjuk agar Nabi Musa alaihissalam yang saat itu berusia 3 bulan dimasukkan ke dalam kotak lalu dihanyutkan ke sungai Nil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaminkan keselamatan bayinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjanjikan bahwa kelak ibunda Nabi Musa alaihissalam akan dapat merawatnya kembali. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dilaksanakannya dengan tabah dan tawakal. Dihanyutkanlah Nabi Musa alaihissalam ke sungai Nil. Kotak yang berisi bayi itu akhirnya berhenti di belakang istana Fir'aun. Asiyah, istri Fir'aun, yang melihat hal itu kemudian mengambil kotak itu. Ia sangat kaget ketika mengetahui kotak itu berisi bayi. Ia langsung tertarik untuk merawatnya. Asiyah sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena takut oleh kekejaman Fir'aun, ia menyembunyikan keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan hidupnya tatkala ia hendak digauli Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan hidupnya tatkala ia dinikahi Fir'aun. Setiap ia hendak digauli Fir'aun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh badan Fir'aun tiba-tiba menjadi kaku. Itulah sebabnya Fir'aun tak bisa mendekatinya, hanya bisa memandangnya. Asiyah kemudian menceritakan bahwa ia telah menemukan seorang bayi di belakang istana. Mendengar hal itu, Fir'aun pun marah dan menyuruhnya agar membuang anak itu. Akan tetapi, Asiyah bersikeras untuk mempertahankan bayi itu. Ia memohon agar Fir'aun memberikan izin untuk memeliharanya karena Asiyah sangat mendambakan seorang anak. Fir'aun pun akhirnya mengabulkan permintaan istrinya itu. Oleh Asiyah, bayi itu kemudian diberi nama Musa, yang artinya air dan pohon. Ketika itu Asiyah tidak dapat memenuhi kebutuhan menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ia pun mencari pengasuh untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam. Dari sekian banyak calon pengasuh, Nabi Musa alaihissalam hanya mau menyusu pada Yukabat, yang tak lain adalah ibunya sendiri. Sejak saat itu juga Yukabat diangkat menjadi pengasuh Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi.
Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Yukabat pun terpenuhi. Meski tumbuh di dalam istana, sejak kecil Nabi Musa alaihissalam tahu bahwa ia bukan anak Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam juga mengetahui sebenarnya ia berasal dari Bani Israel. Hingga suatu saat timbul perkelahian antara Bani Israel dengan pengikut Fir'aun. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam membela kaumnya. Hal itu menyebabkan pengikut Fir'aun meninggal dunia. Fir'aun yang mengetahui hal tersebut sangat marah. Ia memerintahkan agar Nabi Musa alaihissalam segera ditangkap dan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam melarikan diri dan memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Di tengah-tengah peristiwa ini, Nabi Musa alaihissalam bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat menyesal karena telah khilaf dan melakukan kesalahan. Nabi Musa alaihissalam tiba di kota Madian. Karena kelelahan dan merasa lapar, beliau beristirahat di dekat mata air. Tak jauh dari tempatnya beristirahat, ia melihat dua orang gadis yang kesulitan mendapatkan air. Mereka kesulitan karena harus berebut dengan para pria yang tak mau mengalah. Sedang mereka harus memberi minum hewan-hewan ternak mereka. Melihat hal itu, Nabi Musa alaihissalam kemudian menolong mereka. Setelah ditolong Nabi Musa alaihissalam, kedua gadis ini mengucapkan terima kasih. Mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, mereka melaporkan kejadian yang dialaminya pada ayah mereka, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam pun menyuruh kedua putrinya mengundang Nabi Musa alaihissalam untuk datang ke rumah mereka. Nabi Musa alaihissalam pun memenuhi undangan Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka sangat senang dengan sikap Nabi Musa alaihissalam yang sangat sopan dan bermartabat. Kepada Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam menceritakan peristiwa yang dialaminya. Nabi Syuaib alaihissalam pun mempersilahkan Nabi Musa alaihissalam untuk tinggal di rumahnya agar tetap aman dan selamat. Nabi Syuaib alaihissalam kemudian menjodohkan Nabi Musa alaihissalam dengan salah seorang putrinya. Namun dengan syarat Nabi Musa alaihissalam harus menggembalakan ternak-ternak milik Nabi Syuaib alaihissalam selama 8 tahun. Nabi Musa alaihissalam menyanggupi syarat itu. Bahkan beliau menggenapkan menjadi 10 tahun. Selama 10 tahun itu, Nabi Syuaib melihat Nabi Musa alaihissalam adalah pemuda yang kuat, jujur, dan dapat diandalkan.
Nabi Syuaib alaihissalam merasa bahagia dengan hal itu. Hingga akhirnya Nabi Musa alaihissalam berniat kembali ke Mesir bersama istrinya. Ketika dalam perjalanan menuju Mesir, beliau dan keluarganya sempat tersesat. Hingga malam tiba, mereka masih tak tahu kemana arah yang harus ditempuh. Saat itulah Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya api di atas sebuah bukit. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada istrinya, "Tunggu di sini. Nah, aku akan mengambil api itu untuk menghangatkan kita." Nah, sesampainya di bukit, tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam mendengar suara menyeru, "Hai Musa, aku adalah Tuhanmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tua, dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Inilah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala juga memberinya mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Selain itu, tangan Nabi Musa alaihissalam dapat bersinar putih cemerlang setelah dikepitkan di ketiaknya. Ini ya, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Ketika dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Mengetahui tujuan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam pun menemaninya hingga tiba di Mesir. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Harun alaihissalam yang lemah lembut dan pandai berpidato tidak lain untuk mengimbangi Nabi Musa alaihissalam yang kuat dan tidak pandai berlemah lembut. Di Mesir mereka bertemu dengan Fir'aun. Kepada Fir'aun mereka memintanya agar ia segera bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun menolak permintaan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Ia mengatakan bahwa dirinya lah yang pantas dianggap Tuhan dan disembah. Fir'aun pun menantang bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun mengumpulkan para ahli sihir untuk menantang Nabi Musa alaihissalam. Ketika para ahli sihir Fir'aun melemparkan tali, maka tali-tali itu berubah menjadi ular yang jumlahnya ribuan. Fir'aun tertawa bangga menyaksikan kebolehan para ahli sihirnya. Dengan tenang Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Tongkat itu pun berubah menjadi ular
yang sangat besar dan langsung melahap ular-ular para ahli sihir Firaun tersebut. Dalam waktu singkat, ular-ular tukang sihir itu pun habis ditelan oleh ular Nabi Musa alaihissalam. Para ahli sihir itu terkejut dan menjadi takut dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mereka berlutut kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka kemudian menyatakan diri sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tadi ya gambarnya. Tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular yang besar yang memakan ular kecil milik dari ahli sihirnya Firaun. Firaun sangat murka melihat para ahli sihirnya kini menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Firaun memerintahkan untuk menangkap dan menghukum mereka. Meski telah dihukum oleh Firaun, mereka tetap sabar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pun meninggal karena terus-menerus disiksa. Akan tetapi sebagai gantinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin mereka masuk surga. Masya Allah. Semakin hari pengikut Nabi Musa alaihissalam semakin banyak. Firaun yang mengetahui hal itu semakin membatasi dakwah Nabi Musa alaihissalam. Firaun selalu menindas dan menyiksa orang-orang yang ketahuan menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Diperintahkannya Nabi Musa alaihissalam untuk membawa pergi para pengikutnya meninggalkan Mesir. Mereka pergi secara diam-diam di malam hari. Ketika sampai di tepi laut, mereka baru menyadari bahwa Firaun dan tentaranya mengejar mereka. Para pengikut Nabi Musa alaihissalam sangat panik karena tak ada jalan keluar. Saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke laut. Memukulkan tongkatnya ke laut. Ini ya, ini ilustrasi sebagai tongkat Nabi Musa alaihissalam. Ini dipukulkan oleh Nabi Musa ke laut. Nah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, laut terbelah menjadi jalan bagi Nabi Muhammad. Mohon maaf, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Firaun dan tentaranya terus mengejar rombongan Nabi Musa alaihissalam. Namun ketika Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya telah sampai di seberang, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, laut kembali menutup. Firaun dan pasukannya akhirnya tenggelam. Nah, ini gambarnya, lautnya terbelah menjadi dua oleh tongkat Nabi Musa alaihissalam.
Nah, di saat-saat terakhir menjelang kematiannya, Firaun sempat bertaubat dan menyatakan diri beriman kepada Allah. Namun, semuanya telah terlambat. Taubatnya Firaun tidak diterima Allah Subhanahu wa taala sehingga ia tetap meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab itu diturunkan sebagai pedoman Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya agar tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berpuasa selama 30 hari dan pergi berkhalwat ke Bukit Tursina. Sebelum pergi, Nabi Musa alaihissalam meminta Nabi Harun alaihissalam menjadi wakilnya untuk mengurus kaumnya. Di hari yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam berpuasa 10 hari lagi untuk menggenapkan ibadahnya menjadi 40 hari. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam secara langsung dengan kalamnya yang azali. Inilah keistimewaan lainnya yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Dalam kesempatan bermunajat di Bukit Tursina ini, Nabi Musa alaihissalam meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dirinya untuk melihat zatnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan bahwa tak ada satu manusia pun yang sanggup melihat zatnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk melihat ke sebuah bukit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan menampakkan bayangannya di bukit itu. Jika bukit itu tetap tegak berdiri, maka Nabi Musa alaihissalam dapat melihatnya. Akan tetapi jika bukit yang lebih besar darinya itu tak mampu bertahan, apalagi dirinya. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengarahkan pandangan ke bukit tersebut, saat itu juga bukit tersebut hancur berkeping-keping. Melihat itu, Nabi Musa alaihissalam merasa terkejut dan ngeri. Beliau jatuh pingsan. Setelah sadar, Nabi Musa alaihissalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelancangannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat sebagai kitab suci yang berupa kepingan-kepingan batu. Di dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pergi ke Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ia akan kembali lagi di hari yang ke-30. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menambah ibadahnya 10 hari lagi, Bani Israel menganggap Nabi Musa alaihissalam telah melupakan mereka. Salah seorang dari mereka yang bernama Samiri membuat fitnah.
Dikatakannya bahwa keterlambatan Nabi Musa alaihissalam dikarenakan mereka telah mengambil perhiasan-perhiasan dari kuburan orang-orang Mesir yang telah membuat Tuhan marah. Oleh karena itu, untuk meminta ampun kepada Tuhan, astagfirullah. Meminta ampun kepada Tuhan dan agar Nabi Musa alaihissalam mau kembali pada mereka. Mereka harus melemparkan perhiasan-perhiasan tersebut ke dalam api. Mereka pun percaya dengan hasutan Samiri. Mereka lalu melemparkan perhiasan mereka ke dalam api. Dari emas yang terkumpul itu, Samiri lalu membuat patung anak sapi. Dengan keterampilannya, ia membuat angin bisa masuk dan menimbulkan suara dari mulut patung itu sehingga seolah-olah patung itu dapat berbicara. Setelah itu Samiri menyuruh Bani Israel untuk menyembahnya. Sementara itu Nabi Harun alaihissalam tidak berdaya menghadapi kaumnya yang kembali murtad itu. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali, beliau sangat marah dan bersedih hati melihat perilaku kaumnya. Beliau melimpahkan kemarahannya kepada Nabi Harun alaihissalam. Beliau berpikir bahwa Nabi Harun alaihissalam membiarkan kaumnya kembali sesat begitu saja. Namun setelah mendengar penjelasan Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam pun tenang kembali. Beliau segera meminta maaf pada Nabi Harun alaihissalam dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya. Setelah kejadian itu, Nabi Musa alaihissalam mengusir Samiri dan menjelaskan pada kaumnya tentang perbuatan mereka yang salah. Setelah Samiri pergi, Musa membakar patung anak sapi sembahan Bani Israel dan membuang abunya ke laut. Nabi Musa alaihissalam menyuruh kaumnya agar bertaubat dan segera memohon ampun. Nabi Musa alaihissalam kemudian memilih 70 orang dari Bani Israel untuk ikut ke Bukit Tursina. Setelah mereka berpuasa menyucikan diri, muncullah awan tebal di bukit itu. Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya memasuki awan gelap itu dan bersujud. Ketika bersujud, 70 orang itu mendengar percakapan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul keinginan mereka untuk melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka dengan berani menyatakan tidak akan beriman sebelum melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu pula tubuh mereka tersambar halilintar hingga mereka binasa. Nabi Musa alaihissalam langsung memohon agar kaumnya diampuni dan dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kembali 70 orang dari Bani Israel itu. Nabi Musa alaihissalam kemudian menyuruh mereka bersumpah untuk berpegang teguh pada Taurat sebagai pedoman hidup
dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, anak-anakku hebat semuanya, kisah Nabi Musa alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah pada surat Al-Qasas ayat 4-82, surat Yunus ayat 75-91, surat Al-Baqarah ayat 49-64, surat Al-A'raf ayat 103-155, dan surat Toha ayat 9-79. Dan berikut adalah doa Nabi Musa alaihissalam. Mohon izin Bu Aini untuk membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Quran surat Toha ayat 25-28 yang artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, serta lancarkanlah lidahku supaya mereka mengerti ucapanku. Quran surat Toha ayat 25-28. Nah, anak-anakku hebat semuanya, hikmah yang dapat kita petik ya, serta pembelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita teladani diantaranya adalah janganlah kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita wajib untuk mensyukurinya. Alhamdulillah. Dan jauhilah sifat syirik atau menyekutukan Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membencinya. Nah, anak-anakku hebat semuanya, itulah tadi kisah Nabi Musa alaihissalam yang sangat luar biasa ya. Banyak sekali mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan kisah Nabi Musa alaihissalam senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya dan kita ambil hikmah serta dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak hebat semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat belajar anak-anak hebat. Tetap semangat membaca. Tetaplah semangat untuk menebar kebaikan dimanapun berada. Memancing ikan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah.